Tugasnya ayah dan ibu apa? Ayah rupanya penanggung jawab visi pendidikan. Ayah jemput nafkah untuk menyekolahkan anak di tempat-tempat terbaik pastinya. Tentu sesuai kesanggupan, ya kan? Itu ayah memang. Dan ada lagi visi pendidikan ayah, ya, ini tercermin ya pada kisahnya seorang ayah Luqman. Maka diharapkan ayah paling tidak kasih nasihat anak seperti Luqman. Tidak mempersekutukan Allah, menyayangi dan berbakti pada orang tua, pergauli dengan baik. Ini ayah yang harus kasih nasihat. Ya. Kemudian apa lagi? Sekecil apapun perbuatan manusia, Allah datangkan balasannya. Ini ayah yang harusnya ngasih tahu. Kalau ayah nggak hafal, buka saja langsung surat Luqman. Tidak apa-apa. Ya. Kemudian apa lagi? Dirikan sholat. Itu harus ayah yang bilang. Tentunya harus juga dicontohkan kan? Ya. Berbuat kebaikan seperti itu. Cegah perbuatan munkar dan bersabarlah. Ayah yang harus kasih tahu. Kemudian jangan berlaku sombong. Ini juga ayah yang harus kasih tahu. Dan bersikap tawadu. Lumayan ayah. Ayat 13 sampai 19. Itu tanamkan dulu. Ya. Tapi yang menjelaskan siapa? Ya. Nah ini kita tanamkan. Ayah tanamkan ini. Dari mulai bahasa mereka. Masih balita. Pakai bahasa mereka. Tapi prinsipnya itu. SD lagi diulang bahasa mereka. SMP, SMA. Ini ayah. Ibu bagaimana? Ibu ya bagiannya apa? Pelaksana harian. Nanti ibu yang detailkan, jelaskan lebih detail. Yang dimaksud ya berbakti pada orang tua, ibu yang jelaskan. Ibu maunya kayak apa sih? Pas anak pergi minta izin termasuk berbakti. Pas anak pergi salaman, itu ibu yang jelasin. Mau cuman tangan cium ya, sini, jidat, ibu yang jelasin. Apakah pas nanti pulang sekolah ya dia harus menyebutkan salam di depan, kemudian salaman lagi dengan ayah ibu seandainya ada, ibu yang jelaskan. Jadi ibu yang pelaksana harian menjelaskan. Kenapa semua ibu sih Bu Aisyah? Kan bapaknya bisa jelasin. Maaf, itu kecemburuan kita ibu. Ya, secara fitrah memang walaisa zakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama sama perempuan. Jelas itu di Ali Imran ayat 36. Ini yang saya sering sosialisasikan. Penelitiannya banyak. Salah satu diantaranya di mana? Di Institut Psikiatri London. Ya, memang baru tahun 99 Bapak Ibu Ayah Bunda, Abi Umi. Masuk Indonesia aja jurnalnya baru 2006. Ya, apa sih? Ada apa sekarang namanya King's College London. Ayah Bunda yang sudah pernah ke London pasti pernah ke sekolah ini. Ya. Pertama yang ditemukan oleh para ahli dengan bedanya laki perempuan adalah lokasi yang mengendalikan bicara dan bahasa. Rupanya ditemukan begini. Yang male otak pria, tadi otak terbagi dua ya, kanan kiri. Yang female otak perempuan. Rupanya lokasi bahasa dan bicara pada laki-laki Allah ciptakan, diletakkannya di otak kiri bagian belakang. Boleh pegang dulu otak kiri bagian belakang? Di situ otak bicaranya laki-laki dan bahasa. Perempuan kiri belakang dan kanan belakang. Coba pegang dulu Bapak Ibu, kiri belakang dan kanan belakang. Lebih banyak siapa? Masya Allah. Inilah yang mendasari perempuan lebih pandai bicara, perempuan lebih banyak bicara, dan perempuan bisa bekerja sambil terus bicara. Fitrah Pak. Inilah yang mendasari ibu pelaksana harian dalam pendidikan. Ibu jelasin. Ya. Mungkin ibu sering ya dengar media sosial saya cerita gini, sengaja saya ulang-ulang supaya tadi neuronnya tebal. Sengaja kasih variasi contoh ulang-ulang supaya tambah sambungannya banyak di otak kita. Ya, nah, laki-laki karena di otak kiri belakang, para ilmuwan nggak sampai di situ saja penelitiannya. Dihitung Bu, ratusan laki-laki mulai dari kecil sampai lansia, cung dihitung. Karena cuman otak kiri bagian belakang, maka laki-laki dalam sehari mengatakan 2000 sampai 4000 kata. 1000 sampai 2000 bunyi vokal, 2000 sampai 3000 gerakan tubuhnya, jadi kalau dirata-ratakan 7000. Ada juga bapak-bapak yang introvert, pemikir, mungkin cuma 5000. Tapi ada juga bapak-bapak yang ekstrovert, pembicara bisa 9000. Rata-rata 7000. Coba para istri cek sekarang. Suami ibu yang mana? 5000, 7000 apa 9000? Coba ingat-ingat. Yang berapa Bu? 5.000, ibu langsung bilang 5.000. Allahu Akbar.
Perempuan karena otak bicaranya kiri kanan, maka perharinya 20.000 kata per hari. Masya Allah. Masya Allah. Ada juga sih Pak, ibu-ibu yang pendiam. Yang pendiam 16.000. Saya termasuk yang pendiam. Gak percaya ya? Yang aktif bicara bisa sampai 24.000. Sekarang gantian, Bapak, istri Bapak yang mana Pak? 16.000, 20.000, 24.000. Hah? Masya Allah, katanya lebih banyak lagi Bu. Dan penelitian berikutnya apa mengatakan? Perempuan bila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Itulah makanya tugas ibu-ibu pelaksana harian. Ibu merasa, aku kok udah jelasin sama anak-anak, kok masih juga pengen kurangnya ngomong aku? Karena ibu-ibu zaman sekarang anaknya tidak banyak, ya kan? Ayah bunda siapa yang anaknya 5 juga kayak aku? Saya mau cari teman. Alhamdulillah. Adakah yang 6? Oh sudah tidak ada ya? 7. Makin tidak ada. 4 kalau gitu. Oh 4, Allahu Akbar. Laki semua. Kalau gitu ibu tambah 1 Bu biar saya. Katanya enggak. Ya Allah. 3. Oh 3 banyak Bapak Ibu. Ini mungkin standar batas maksimal perusahaan ya. Oke, saya paham itu ya. Lebih dari 3 tidak ditanggung ya. Yang keempat anak swasta ya Bu. Baik yang 2. Masya Allah lebih banyak lagi. 1. Alhamdulillah. 1 ini anak mahal ya Bu ya. Ibu kalau masih bisa tambah lagi boleh? Ibu saya kasih tahu ya. 1 anak 1 sama 5 lebih stres 1. Betul. Anak 1 belum pulang ibu udah pusing. Saya anak 5, 1 belum pulang masih ada 4. 2 belum pulang 3. Iya, Masya Allah. Tambah ya kalau bisa ya 1 ya. Iya, kecuali memang betul-betul istimewa ya. Iya, oke. Baik. Jadi memang kitalah yang akan menjadi pelaksana harian.